Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel TechD, tempat kita membahas berbagai hal yang berbau teknologi dan yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah di video kali ini aku akan membahas tentang penjelasan lengkap tentang IP address, ya kan? Nah, semoga penjelasan ini akan bermanfaat untuk kalian semua yang menonton video ini, kan? Nah, gimana ini kabarnya semuanya nih? Pada sehat-sehat aja ya. Nah, mudah-mudahan kalian semua pada sehat-sehat aja dan penjelasan dari video ini semoga bermanfaat. Oke. Nah, sebelum mulai video kali ini ya, aku akan ngasih tahu apa yang akan kita dapatkan di video ini, ya kan? Nah, di video kali ini kalian nanti ya setelah menonton video ini akan mengerti ya kan apa itu IP address ya. Lalu gunanya lalu bagaimana cara kerja si IP address ini, ya kan? Nah, lalu IP address ini ada juga yang IP versi 4, lalu ada IP versi 6, ya kan? Nah, bedanya apa, ya kan? Aku akan jelasin ke kalian juga. Nah, lalu ada IP public dan private, ya. Nah, ini yang akan kalian dapatkan di video ini, ya kan? Jadi pastikan nonton terus sampai akhir video. Nah, lalu ada juga aku akan ngasih tahu nih gimana cara lihat IP public. Lalu gimana juga cara ngelihat IP private ya. Nah, dan aku di video terakhir ya akan ngasih juga bonus ya, bonus pembahasan. Nah, khusus bagi kalian yang nonton videonya sampai akhir. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi ya kan, kita langsung aja mulai ya, kita langsung mulai. Yuk. Oke, nah kita akan mulai ya, kita akan mulai pelan-pelan aja, santai aja, nggak perlu buru-buru. Aku mau kalian semuanya paham gitu ya. Kita jadi nggak perlu yang buru-buru, tapi yang penting paham gitu. Nah, silakan ambil kopi ya kan, atau ambil minum, atau sambil ngeteh silakan duduk dan nonton video ini ya kan. Oke. Oke, ya jangan lupa juga subscribe untuk terus dapetin video seperti ini, ya kan? Hidupin juga tombol notifikasinya biar kalian setiap aku ngasih video, ya kan, nanti muncul tuh di YouTube kalian gitu. Nah, oke, langsung kita mulai aja ya, langsung kita mulai. Oke, santai-santai ya. Udah ada ini kan, udah ada kopi ya, udah ada teh ya kan. Nah, yuk kita mulai yuk. Nah, jadi apa sih itu IP address ya? Nah, ini pertanyaan basic ya kalau kalian bingung apa itu IP address. Nah, aku akan jelasin ya. Jadi pada dasarnya ya kan, pada dasarnya ini IP address ini adalah sebuah alamat yang berada di internet. Ya kan? Sama aja kayak alamat rumah kalian gitu. Alamat rumah kalian misalnya di mana gitu ya. Misalnya di daerah Setiabudi, jalan ini, nomor ini gitu ya. Nah, itu juga itu alamat fisik ya. Nah, itu alamat fisik, bedanya di internet itu disebutnya namanya internet protocol address ya, alamat di internet kita gitu ya. Nah, kepanjangan dari IP itu adalah internet protocol ya. Mungkin kalian mau tahu juga mungkin kepanjangannya gitu ya. Nah, tapi pada dasarnya ini adalah alamat tapi di internet saja gitu ya. Nggak jauh beda dengan alamat-alamat kita pada umumnya di dunia nyata. Nah, ini hanya alamat secara digital, ya kan? Oke, aku harap kalian paham dulu sampai di situ. Itu basic banget dan ya pengetahuan yang mendasar yang harus kalian tahu tentang IP address. Jadi apa sih IP address itu sebenarnya? Oke, jadi IP address itu adalah alamat di internet. Oke, kita next. Lalu gimana sih bentuknya si IP address ini, ya kan? Nah, IP address kan ada dua ya, ada IP 4 yang versi 4 dan IP versi 6 ya. Nah, kalau IP versi 4 ya, gini bentuknya nih. Bentuknya angkanya lebih sedikit ya ketimbang IP versi 6. IP versi 6 angkanya banyak banget ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, tapi ini adalah yang membedakannya hanya itu aja ya, IP versi 4 dan IP versi 6. Nanti akan kita bahas lebih dalam nih bedanya IP versi 4 dan IP versi 6. Ini hanya sekilas saja gimana bentuknya sih IP itu ya kan.
jangan goib gitu ya bentuknya, yang nggak ada bentuknya. Nah ini IP versi 4 bentuknya seperti ini ya kan. IP versi 6 bentuknya seperti ini, biar kalian tahu bentuknya gitu. Mungkin pernah lihat ya, mungkin pernah lihat dan lain-lain, biar mulai kebayang gitu ya. Nah oke, kita langsung ke next aja ya. Ini bentuknya lagi ya kan. Ini di komputer misalnya komputer 1 memiliki IP address 192.168.050 ya kan. IP satunya lagi memiliki IP 192.168.0150. Nah ini bentuk dan implementasinya di komputer ya. Jadi komputer itu saling terkoneksi berdasarkan alamat-alamat ini gitu ya. Nah ini hanya bentuk aja ya. Nah jadi yang mengeluarkan IP ini siapa sih ya? Jadi ada namanya organisasi IANA ya, atau Internet Assigned Number Authority ya. Ini adalah organisasi yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat yang mengurusi masalah penetapan parameter protokol internet seperti alamat IP dan domain name system, atau yang biasa kita kenal dengan DNS ya, sebutan familiarnya lah ya. Jadi di IP di dunia ini ada yang mengatur ya, ada yang mengatur semuanya. Ya biasanya ini yang mengatur dia mengatur secara keseluruhan di dunia. Nanti itu dikasihkan kepada ISP kita atau Internet Service Provider kita, atau yang biasa kita kenal misalnya kalian pakainya apa, misalnya pakainya punyanya yang Telkom, atau misalnya pakai yang punya XL, atau pakai yang punya katakanlah MyRepublic ya. Ini mereka dapat IP-nya itu dari organisasi ini gitu. Nah ini organisasi internasional ya kan. Nah inilah yang mengeluarkan IP address ya. Ini yang mengeluarkan alamat di internet ya kan. Ini biar kalian tahu backgroundnya nih, siapa sih yang menetapkan IP tertentu gitu ya. Nah ini adalah organisasinya. Oke. Nah karena IP tidak boleh sama ya, jadi organisasi tadi ya, IANA tadi, itulah yang mereka atur gitu ya, biar IP itu nggak sama gitu. Kalau IP sama gitu ya, itu bisa konflik ya, konflik alamat gitu ya. Dan bisa jadi paket yang dikirimkan itu dari misalnya dari komputer satu ke komputer lainnya, paket yang dikirimkan itu akan konflik gitu, karena IP-nya sama. Aku analogikan secara simpelnya aja gitu kan. Misalnya kalian mau ngirim paket gitu dari rumah A ke rumah B gitu. Nah ternyata rumah B ini punya alamat yang sama kan, nanti tukang paketnya gitu kan jadi bingung lah, ini kirimnya kemana gitu, alamatnya sama gitu. Nah jadi IP itu nggak boleh sama, makanya ada tadi organisasi yang mengatur bahwa kamu ini IP-nya segini, kamu ini IP-nya segini, kamu ini IP-nya segini ya kan. Itulah gunanya organisasi tadi ya, untuk mengatur semua IP yang ada di dunia ini. Oke. Nah bagaimana cara kerja Internet Protocol Address ini ya kan. Ini mungkin kalian bingung, ini IP ya, oke ya, gue tahu IP itu ya, ada yang ngatur ya kan, tapi kerjanya gimana ya. Nah ini aku kasih tahu juga nih cara kerjanya ya. Nah cara kerjanya IP ini sebenarnya simple ya, dia terkoneksi satu sama lain ya kan. Nah ini itu secara basicnya ya, secara basicnya bahwa ada namanya di IP itu ada kelas A, lalu juga ada kelas B, lalu juga ada kelas C ya kan. Nah masing-masing kelas ini ya memiliki jumlah orang yang terkoneksi itu berbeda-beda ya. Yang paling kecil jumlah orang yang terkoneksinya itu adalah kelas C ya. Ini ada 250 host yang bisa terkoneksi dan terhubung satu sama lain ya. Lalu ada kelas B naik lagi ya, ada 65.534 host yang bisa saling terkoneksi ya. Nah lalu ada kelas A yang ada 16.077.214 host yang bisa terkoneksi ya. Jadi ada sekitar 16,716
1.700.000-an gitulah ya yang bisa terkoneksi di IP kelas A ya. Jadi Internet Protocol Address atau IP ini memiliki kelas-kelasnya dan mereka bisa terkoneksi satu sama lain. Begitulah cara kerjanya ya. Nah, untuk kelas C dia hanya bisa terkoneksi satu sama lain terbagi ya 254 host ya. Oke, kita next dulu. Lalu nah, karena dia terkoneksi satu sama lain ya, misalnya aku kasih contoh ini kelas C ya kan. Ini cara kerja IP address nih, misalnya di kelas C ya kan. Nah, ada 254 host ya kan. Misalnya networknya itu 192.168.1.0 ya. Ini yang merah ini artinya networknya gitu. Yang merah di sini juga networknya ya kan. Nah, kalau 0 ini aku hijauin, ini jumlah hostnya yang bisa terkoneksi ya kan. Nah, ini aku kasih contoh juga, ini 192.168.1.1 ya kan. Ini bisa terkoneksi dengan 192.168.1.2. Ini mereka bisa komunikasi ya, ini bisa mereka komunikasi. Nah, tapi nggak tapi dulu, ini 192.168.1.2.40 ya juga bisa terkoneksi kepada 192.168.1.2 ya. Kenapa? Karena kelas C tadi, ini kelas C dia hanya bisa terkoneksi 254 host. Maka kalau masih 240 masih bisa terkoneksi ya di lingkupnya mereka. Nah, tapi ini kalau sudah berbeda network, ini 192.168.2, ini artinya udah berbeda network ya, udah berbeda jaringan. Ingat tadi jaringannya itu 3 oktet ya. Ini oktet pertama ini 192, oktet kedua ini 168, oktet ketiga ini 1 ya. Ini kalau ini udah beda ya angkanya, ini udah nggak bisa koneksi lagi. Maka aku kasih tanda silang di sini ya. Nah, kalau misalnya kalian bingung, nanti silakan tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah ya kan. Nah, inilah kira-kira cara kerjanya IP address ini ya. Mereka terkoneksi satu sama lain berdasarkan kelas-kelasnya. Oke. Nah, santai aja, pelan-pelan aja ya, sambil ngopi, sambil nyemil, sambil makan, santai aja kita bahas pelan-pelan. Kalau misalnya kalian ngerasa bingung ya kan, ngerasa bingung gitu ya. Nah, silakan putar ulang lagi keseluruhan video ini jika perlu ya. Kalian misalnya bingung lah, nah ini maksudnya apa gitu ya, silakan diputar-putar ulang aja videonya. Semoga kalian dengan itu jadi mengerti gitu ya. Nah, aku pengennya kalian sih mengerti gitu ya. Nah, oke, jadi IP juga ada IP versi 4 dan ada juga IP versi 6 ya. Ini apa nih bedanya ya kan? Nah, kalau IP versi 4 itu ya ini dibuat di tahun 1981 ya kan. Nah, kalau IP versi 6 dibuat tahun 1958 ya, 1998 sorry. Nah, jadi memang lebih baru ya kan. Nah, lalu kalau IP 32 kalau IP 4 ini dia terdiri dari 32 bit ya. Dan kalau IP versi 6 ini terdiri dari 124 bit ya. Nggak perlu bingung-bingung ya, intinya lebih banyak aja kalau IP versi 6 itu ya kan. Nah, lalu IP versi 4 dia hanya memiliki 4,3 miliar alamat ya. Sementara kalau IP versi 6 7,9 miliar alamat, 7,9 ya, 10 nolnya itu ada 24 ya. Artinya banyak banget, jauh lebih banyak dari IP versi 6 ini ya. Jadi ada ini artinya 10 pangkat nolnya 24 ya, artinya 24 nol, banyak banget itu ya. Nah, artinya IP versi 6 tuh jauh lebih banyak ya alamat yang bisa disediakan ya di IP versi 6. Nah, kalau IP versi 4 bentuknya juga numerik ya, jadi kita bisa lihat angkanya jelas gitu. Angkanya 192.168.518 ya, contoh ini ya. Nah,
kalau bentuknya IPv6 dia alphanumeric ya, bentuknya jadi kayak CFAAE32, lebih nggak manusiawi lah ya, lebih nggak manusiawi kalau untuk diingat ya. Nah tapi kalau ini lebih mudah diingat ya kan. Nah tapi ya nggak perlu ini ya, nggak perlu bingung juga ya. Nah kita yang kita pakai biasanya memang masih IP versi 4, belum ke IP versi 6 ya kan. Nah jadi itu substansi perbedaannya yang jelas ya, apa bedanya IP versi 4 dan IP versi 6. Nah perbedaan mendasar antara IP versi 4 ya dan IP versi 6 yaitu jumlah alamatnya yang jauh lebih banyak ya. Jadi IP versi 6 ini bisa menampung jauh lebih banyak alamat ya. Itu perbedaan mendasar antara IP versi 4 dan perbedaan mendasar antara IP versi 4 dan IP versi 6. Oke. Nah, lalu IP ini juga ada yang IP-nya public dan ada IP private. No, apalagi ini bang ya kan. Nah, ya nggak perlu pusing-pusing ya kan. Oke, IP public itu milik ISP kita ya. Jadi ISP kita atau Internet Service Provider kita atau provider yang memberikan kita internet itu IP public dari ISP kita gitu. Nah, itu kita bisa cek juga nanti, tapi kita akan langsung cek tapi nanti ya, kita jelasin dulu. Nah, IP private itu yang kita gunakan dalam berkomunikasi dalam jaringan WiFi internal kita. Jadi ini beda nih. Jadi setiap kita punya komputer atau laptop gitu dan kita bisa mengakses internet, kita itu punya dua IP. Itu IP public kita dan IP private kita gitu. Nah, untuk melacak orang itu biasanya digunakan itu IP public ya. Kalau IP private itu lebih ke untuk berkomunikasi di dalam jaringan aja gitu. Oke. Nah, dan IP public itu yang mengeluarkan itu si ISP kita, tapi private itu yang ada di dalam jaringan internal kita. Nanti akan kita coba lihat ya, lihat langsung. Oke, aku harap sampai sini kalian masih paham gitu, masih mengikuti ya dengan aku ya, apa yang aku jelasin. Nah, gimana nih cara lihat IP public dan IP private ya? Oke, langsung cus aja, kita langsung lihat nih gimana cara melihatnya ya. Nah, kalau IP public ya, aku kasih contoh di sini. IP public ya, kita ceknya itu what's my IP ya, my IP. Nah, ini IP public nih ya. Nah, ini IP public kita ya kan. Nah, ini IP public ya. Ini IP public, kita bisa cek IP public kita dan lokasinya juga ada gitu ya, di mana gitu ya lokasinya kita. Nah, ini adalah IP public ya. Nah, lokasi yang ditujukan di sini adalah lokasi dari bukan lokasi rumah kita ya. Ini lokasi dari Internet Service Provider kita gitu. Dan ini IP public yang diberikan kepada kita dari Internet Service Provider kita atau penyedia layanan internet kita gitu ya. Oke, ini adalah cara melihat IP public. Jadi kita punya IP public nih. Kalian semuanya, teman-teman yang terkoneksi ke internet itu semua punya IP public. Ya, ini dia IP public kita. Gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri ya di websitenya ini whatsmyipaddress.com. Kalian bisa cek sendiri ya. Kalau kalian penasaran ya, pastinya semuanya teman-teman di sini pengen ngecek sendiri ya. Biasanya penasaran gitu ya. Oke, mari kita lihat sekarang IP private kita gitu ya. Kalau IP private ngeceknya adalah IP config ya. Nah, ini adalah IP config ya. Untuk ngecek IP address kita lihat ini ada beberapa adapter memang karena aku install banyak ini ya, install banyak VMware ya. Nah, tapi aku pakai yang ini apa? Wireless LAN adapter WiFi. Nah, ini adalah IP ini adalah IP private kita gitu. Ini IP yang diberikan kepada kita dari jaringan WiFi kita gitu. Nah, kalian nggak usah pusingin ini di atas ini ya. Mungkin di kalian juga nggak sebanyak ini munculnya gitu ya. Ini karena aku memang
pasang banyak ini ya, pasang banyak virtual machine ya, jadi banyak adapternya. Tapi yang penting itu ini wireless LAN adapter gitu ya. Ini adalah IP versi 4 ya, IP versi 4, dan ada juga versi 6 nya gitu ya, yang versi dari ini ada apa, dari private ya. Nah, ada versi 4 nya dan ada versi 6 nya. Oke, ini adalah cara melihatnya ya kan. Nah, kita akan kembali. Oke, tadi adalah cara melihat IP public dan IP private ya. Nah tadi ya, ini yuk langsung aja kita cek melalui CMD dan Google ya. Tadi udah kita cek. Oke. Nah, itu adalah cara melihat IP public dan IP private ya. Mudah-mudahan mendapat informasi baru dari sini ya. Tapi video ini belum habis ya. Tenang aja guys, video ini belum habis. Ya, karena masih ada bonus di akhir video bagi kalian yang nonton video ini sampai akhir ya. Ini bonus untuk kalian. Oke, selanjutnya ada apa nih Bang ya? Oh ya, silakan juga ya request topik pembahasan untuk video selanjutnya, kalian mau bahas apa ya kan, aku akan coba jelasin ke kalian gitu ya topik, dan kalian yang ngasih topik ya gitu, biar aku jelasin gitu ya. Taruh aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Nah, mudah-mudahan nanti video yang kalian request bisa aku bikin ini materi dan penjelasan lengkapnya ya tentang apa yang kalian penasarin itu gitu, mudah-mudahan loh ya. Nah, tapi jangan berputus asa ya, aku akan usahain terus nih untuk bikin video tentang yang kalian bingungin gitu. Oke. Nah, bonus tipsnya adalah ya, bonus pembahasannya adalah ya, IP versi 6 ini dibuat karena keterbatasan IP versi 4 ya dalam menampung jumlah alamat ya. Jadi IP versi 4 ini ternyata udah dipakai nih di dunia ya. Nah, ternyata kita ini ada indikasi bahwa IP versi 4 ini kurang. Nah, makanya ada ide untuk membuat IP versi 6. Nah, ini karena keterbatasan IP versi 4 ya. Ini insight baru untuk kalian. Kalau misalnya belum tahu sebelumnya gitu ya, dan aku asumsikan bahwa kalian belum tahu ini karena kalian nonton video ini gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jadi kenapa sih IP versi 4 itu dibuat ya? Karena IP versi kenapa IP versi 6 itu dibuat ya? Karena IP versi 4 itu sepertinya udah mulai nggak kuat untuk menampung perkembangan internet yang begitu luas ya, perkembangan internet yang begitu luas dan pengguna internet yang juga makin banyak gitu. Jadi nggak kuat dalam menampung, makanya dibuatlah IP versi 6 ini ya kan. Ini bonus untuk kalian ya. Ini bonus tambahan, insight tambahan. Oke. Ya, subscribe untuk terus dapetin video seperti ini ya. Subscribe, tombol notifikasinya juga dinyalain. Kalau kalian suka video ini silahkan like. Nah, lalu ya, kalau masih bingung ya, tanya aja, jangan sungkan-sungkan, tanya aja di kolom komentar yang ada di bawah ya. Jangan sungkan-sungkan, tanya aja. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.